Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sudah duduk di tempat duduknya masing-masing? Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba di sini siapa KM-nya? Boleh ya untuk berdoa terlebih dahulu? Karena tadi kita udah berdoa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau dengar nih pendapat kalian tentang makna dari lagu tersebut. Mengapa penting bagi kita untuk memahami makna dari lagu tersebut? Nah, tadi Ibu sudah mendengar beberapa pendapat kalian ya, dan pendapat kalian itu sangat keren sekali ya. Nah, jadi lagu ini itu mengingatkan kita tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan hal ini akan menjadi topik kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Saat Ibu menyebutkan nama kalian, kalian tidak boleh menyebutkan hadir, melainkan diganti dengan menyebutkan nama kota yang kalian ketahui dan tidak boleh sama dengan teman kalian. Oke, siap? Nah, supaya kalian semakin semangat ya sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Yeay! Nah, jadi Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya, nanti kalian ikutin. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Oke, nah sekarang kita lakukan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, tadi kan kalian udah tepuk semangat, jadi pasti udah semangat banget nih untuk memulai pembelajaran. Coba sekarang kalian ingat-ingat, di sekitar rumah kalian ada rumah seperti apa aja sih? Apakah bentuknya sama semua? Apakah kalian pernah melihat rumah adat atau rumah unik lainnya di sekitar rumah kalian? Coba yang tahu boleh acungkan tangan. Wah, jawaban kalian tadi beragam sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tradisi dan budaya masyarakat di sekitar kita, khususnya tentang rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita akan mengenali nih jenis-jenis rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia melalui aplikasi yang menarik, dan kemudian kalian akan membuat mind mapping dan mempresentasikannya di depan kelas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu study di mampu mengkoordinir kelompoknya dan memperhatikan guru ketika menampilkan informasi tentang rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengumpulkan informasi dari salin dia yang telah ditampilkan. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan berkelompok, peserta didik mampu mendesain mind mapping tentang salah satu rumah adat yang ada di Indonesia dengan benar. Keren sekali ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang rumah adat dan pakaian adat daerah yang ada di Indonesia? Karena kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Semakin kita mengenal budaya kita sendiri, semakin kita bisa menghargai dan merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Halo anak-anak, nah sekarang kita akan belajar tentang tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Nah, coba kalian bayangin kalau misalkan kalian punya teman dari luar negeri. Terus kalian ditanya, kalau rumah adat ini berasal dari mana ya? Dan pakaian adat ini berasal dari mana ya? Agar kalian bisa menjawab pertanyaannya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pakaian adat dan rumah adat beserta asalnya dari mana ya. Mari kita simak videonya. Sekarang kita ke rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, kita akan belajar rumah adat dari Jawa. Di Jawa ada Banten, Jakarta, Cirebon, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, sekarang kita lihat rumah adat yang ada di Jawa Timur. Rumah Joglo Jawa Timur terbuat dari kayu jati. Atap seperti membentuk sebuah gunung. Gunung dianggap sebagai tempat suci. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam rumah adat beserta asalnya. Sekarang kita ke Kalimantan. Nah, coba sekarang kita ke Kalimantan Barat. Rumah Istana Kesultanan terbuat murni dari kayu. Arsitektur memadukan unsur Melayu dan Islam. Warna dinding putih dan warna atap coklat gelap. Nah, selanjutnya kita ke pakaian adat yang ada di Indonesia. Coba kita cek. Wah, ada banyak sekali ya berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia ya.
Tuh, ada banyak sekali. Sekarang kita coba cek pakaian adat Cirebon. Pakaian adat Cirebon itu disebut pakaian pengantin Cirebon. Nah, biasanya pakaian adat ini tuh digunakan untuk pernikahan ya. Sekarang kita lihat dari Bali. Pakaian adat Bali disebut payas agung. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk pernikahan ya. Nah, gimana sekarang udah pada ngerti kan? Dan udah pada tahu rumah adat dan pakaian adat berasal dari mananya. Jadi, kalau ada yang ditanya, kalian harus bisa menjawabnya ya. Oke, karena kalian sudah paham tentang rumah adat, pakaian adat, dan dari mana asalnya, Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang di dalam kelompoknya. Karena kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, Bapak akan membagikan LKPD. Apa sih LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik, yang dimana nanti Bapak akan memberikan satu kepada setiap kelompoknya untuk dikerjakan bersama. Nah, Bapak akan menjelaskan cara pengerjaan lembar kerja peserta didik tersebut atau LKPD. Disimak ya. Pertama-tama, bentuk kelompok bersama teman-temanmu. Jangan lupa pilih satu orang sebagai ketua kelompok untuk memimpin diskusi. Selanjutnya, dengarkan penjelasan guru dan simak informasi dari aplikasi, pakaian adat, dan rumah adat agar kalian paham materi yang akan dipelajari. Kemudian, pilih satu rumah adat dan satu pakaian adat yang paling menarik menurut kelompokmu untuk dipelajari lebih lanjut. Setelah itu, catat informasi penting seperti nama rumah adat, pakaian adat, asal daerah, ciri-ciri unik, serta makna atau filosofinya. Langkah berikutnya, bagi tugas dengan teman sekelompok. Misalnya, ada yang bertugas mencari informasi, menulis catatan, menggambar ilustrasi, dan ada yang menyiapkan presentasi. Berikutnya, diskusikan bersama semua informasi yang sudah kalian kumpulkan. Pastikan semua anggota kelompok memberikan ide atau masukan. Selanjutnya, buat mind map, peta pikiran, yang berisi rangkuman informasi tentang rumah dan pakaian adat pilihan kalian. Tidak lupa, hias mind map-nya agar lebih menarik. Tambahkan warna-warna cerah, gambar, atau dekorasi kreatif lainnya. Terakhir, tampilkan hasil karya kelompokmu di depan kelas. Jelaskan mind map tersebut dengan percaya diri dan suara yang jelas. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin setiap kelompok membuat satu mid mapping dari hasil diskusi tadi ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk setiap kelompok membuat mid mapping ya. Silakan mulai mengerjakan ya. Sudah selesai, Ibu ingin setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Dan sampai kelompok terakhir juga barusan sudah ya. Nah, sekarang kita berikan applause untuk kita semua yang sudah hebat, sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, sekarang Ibu ingin setiap kelompok memberi tanggapan untuk kelompok lain dari hasil diskusinya nih. Boleh dari kelompok 1 dulu, apa sih tanggapan untuk kelompok lain yang sudah diskusi dan mempresentasikan hasilnya tadi. Boleh, silakan kelompok 1. Oke, sudah semua ya saling menanggapi, alhamdulillah. Tadi kita belajar apa aja sih? Tentang apa aja gitu, Ibu pengen tahu. Oke, betul. Tentang rumah adat, tentang baju adat. Nah, mungkin nanti kalian sudah besar atau sudah dewasa, nanti mungkin ada kesempatan untuk kalian langsung bisa mengunjungi rumah adatnya, bagaimana tuh melihat aslinya gitu kan, mencoba baju-baju adat di Indonesia juga ya. Oke, tren hari ini sudah selesai ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis ya, yang akan dipimpin oleh guru selanjutnya. Silakan, selamat mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi.
Sebelum itu, disiapkan terlebih dahulu selembar kertasnya. Cara pengerjaan soal evaluasi ini, soalnya aku akan membacakan, terus kalian hanya menulis kunci jawaban saja, yaitu A, B, C, maupun D. Soal evaluasi tentang pakaian adat dan rumah adat di Indonesia. Rumah adat Sumatera Utara disebut A. Rumah Bolon. Soal keempat, dalam acara pernikahan adat Minangkabau, pengantin wanita biasanya mengenakan baju kurung dengan selendang dan hiasan kepala yang disebut suntiang atau batu sangkar. Pakaian adat ini berasal dari A. Jawa Tengah, B. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi pada saat pembelajaran ini? Apakah belum puas dengan pembelajaran hari ini? Terus adakah hal yang ingin diperbaiki di pembelajaran esok hari? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Indonesia memiliki beragam pakaian adat dan rumah adat yang mencerminkan kekayaan budaya tiap daerah. Pakaian adat menunjukkan identitas etnis dan digunakan dalam upacara atau perayaan khusus. Sementara rumah adat menggambarkan nilai-nilai tradisional secara hidup masyarakat setempat. Keanekaragaman ini mencerminkan kesatuan dalam perbedaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih anak-anak, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.